sebenarnya nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Walaupun Allah tidak menjanjikan hidup kita akan selalu mudah. Tapi 2 kali Allah berjanji. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya di balik kesulitan pasti akan selalu ada kemudahan. Emang kamu pernah lihat saya gosip? Lagian saya mau gosipin apa coba? Mau gosipin oli palsu sama tukang bengkel? Pak Mul, awas ya, nggak bakal Titin bikinin kopi lagi. No way! Gitu. Kirain mau ditampol. Gitu aja ngambek kamu, Tin. Rumah sepi banget. Mirwani sama Pak Jamal belum pulang kali ya. Sumi juga nggak ada. Assalamualaikum, Iqbal. Waalaikumsalam, Om. Rumah sepi banget, Om. Belum pada pulang ya? Iya, rumah lagi kosong, Bal. Sumi lagi ke rumah Ibu Dahlia. Om sama Pak Jamal sekarang lagi di Jalan Matahari untuk ngecek keberadaan Dias. Kok Om bisa tiba-tiba sampai sana, Om? Tadi siang Om ke rumah Ibu Dahlia, lihat kondisinya. Terus Ibu Dahlia sempat bilang, kalau Dias itu sempat telepon, dia bilang sebelum tidur sekarang dia sering baca surat An-Nur. Surat An-Nur, iya. Nah, Om coba pecahin aja. Om pikir ini mungkin semacam kode. Jadi makanya Om cari sumber cahaya karena surat An-Nur cahaya. Makanya sampai ke sini. Dan Om agak mencurigakan sih ini. Rumahnya yang lagi Om pantau ini gelap seperti tidak ada penghuni. Ya udah, Om. Aku nyusul ke sana ya. Jangan. Kamu jangan ke sini. Biar Om sama Pak Jamal yang pantau sekarang, oke? Kenapa, Om? Aku nggak boleh nyusulin ke sana. Pal, kamu bilang kan, pergerakan kamu dipantau sama penculik. Om nggak mau semua ini kacau. Iya, benar juga ya, Om. Kalau si penculik sampai lihat aku, keselamatan dia juga bisa terancam. Tapi, Om, aku tetap khawatir lah sama Om sama Pak Jamal. Aku nggak mungkin biarin Om sama Pak Jamal ngadepin si penculik itu. Bahaya, Om. Oke, ya kamu tenang aja. Ya, Om sama Pak Jamal baik-baik aja. Lagian kalau ada apa-apa, kita akan telepon polisi. Dan ini juga belum tentu benar, Bal. Om lagi pantau aja. Siapa tahu feeling Om ini benar. Kamu tengokin aja Bu Dahlia. Om prihatin sama kondisinya. Kelihatannya beban pikiran dan kondisinya dia lagi nggak fit. Ya ampun. Kenapa, Bal? Iya, aku baru inget, Om, kalau Raja juga nyuruh aku buat ngecek kondisinya Bu Dahlia ke rumahnya. Aku baru inget ini. Oke, pas kan berarti. Sekarang kamu cari waktu, kamu datang ke rumah Bu Dahlia. Kamu jenguk dia, periksa kondisinya. Om lihat kok, kondisinya tuh prihatin, Bal. Dia capek beban pikiran, apalagi kalau dia sampai tahu anaknya Dias itu diculik, Bal. Ya, oke, Om. Tapi kalau ada apa-apa langsung kabarin aku ya, Om. Iya, pasti Om akan kabarin. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana bisa nggak khawatir? Gue cemas banget sama Dias. Lu gak becus banget sih jagain Dias? Baru satu cewek aja lu udah kewalahan. Gimana kita mau nyulik 2 orang? Bukan gitu, Bos. Tapi emang Diasnya aja beda dari yang lain. Banyak akalnya. Banyak main game kali itu, jadi banyak akal. Ya, apa hubungannya? Lu gak usah asal kalau jawab gue. Semua tuh kacau gara-gara lu. Dias hampir kabur. Pak Irwandi juga hampir mergokin lu bawa Dias. Untung gue cepet-cepet balik ke sini. Kalau habis kita dibeku polisi. Kok jadi selain gua, Bos? Ya iyalah. Emang semuanya salah lu. Kalau bukan gara-gara lu, mana mungkin Pak Irwandi tadi hampir sampai sini. Dia pasti curiga Dias ada di sini. Lah, terus Bos mau nyalain saya juga? Karena kasih HP-nya ke Dias buat teleponan sama ibunya. Gara-gara itu juga, jadi Pak Irwandi datang ke sini, tahu tempat ini. Gitu, Bos? Ya itu lu ngerti. Ya itu kan gara-gara Bos yang izinin semuanya. Kalau Bos nggak izinin, saya nggak mungkin ngasih HP ke Dias.
Udahlah bos, saya kan udah bilang dari dulu kalau kerjaan ini, tugas ini tuh gede resikonya. Tapi bos maksa aja buat sekap si Dias. Jack, lu denger ya? Lu juga udah dapet uang banyak dari kerjaan ini. Semua kerjaan tuh juga udah pasti ada resikonya, apalagi preman kayak lu. Tergantung lu nya aja pinter atau enggak ngerjainnya. Ya ternyata. Ternyata apa bos? Bos, jangan pernah sekali-sekali ngomong saya itu on ya, apalagi nggak becus. Saya udah lakuin semua yang bos minta dari A sampai Z. Tapi emang Diasnya aja tuh licin kayak belut. Ya gue kesel aja lu sama satu cewek aja kalah. Ingat ya bos, kalau sampai ketangkep, gue nggak mau masuk penjara sendirian. Gue akan seret lu dan bos Rani bertiga masuk penjara. Hani, aku yakin banget Rani pasti akan terpancing sama jebakan kita. Tapi saya benar-benar setengah mati berusaha meyakinkan Renata kalau saya tuh benar-benar mabuk. Saya akan pura-pura mabuk untuk memuluskan rencana kita dalam menjebak Rani. Tapi kenapa harus mabuk? Kan mabuk itu haram. Nggak ada yang lain. Enggak. Saya cuma pura-pura minum. Dan saya tidak akan pernah menyentuh alkohol sedikit pun. Ini saya lakukan. Untuk kita bisa memuluskan rencana kita. Cuma itu. Dan saya minta kepercayaan dari kamu. Kita harus jauh lebih kuat. Karena kedepannya yang kita hadapi bukan hanya kerikil tajam yang akan menjadi batu sandungan rumah tangga kita, tapi juga gelombang besar yang akan menghantam kita dari berbagai macam arah. Saya akan kuat, Archie. Selama kamu ada di sisi saya. Dalam hidup ini, sebenarnya nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Walaupun Allah tidak menjanjikan hidup kita akan selalu mudah. Tapi 2 kali Allah berjanji. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya di balik kesulitan pasti akan selalu ada kemudahan. Padahal dunia kamu tidak mudah, Archie. Cobaan bertubi-tubi menghampiri kamu. Terima kasih untuk tetap bersikap tenang. Dan terima kasih atas keteguhan hati kamu yang membuat saya bisa bertahan sejauh ini. Silakan ya Pak, enjoy. Ya, terima kasih. Ini kan Pak Raja, pacarnya Bu Rani. Pasti bakal ada kehebohan abis ini. Kamu ngapain masih di sini? Ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Permisi ya, Pak. Ya. Ran. Rani. Ran. Rani.
Ya, jadi begitulah kira-kira. Kenapa akhirnya Renata percaya kalau saya beneran mabuk? Berarti itu cuma acting kan ya? Hani, kamu nggak boleh sampai minum beneran. Ani,